Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sinta Malina, dosen Finance Program School of Accounting Bina Nusantara University. Kita berjumpa lagi di modul 4 yang akan membahas mengenai pasar keuangan. Tujuan dari sesi ini adalah siswa-siswi dapat memahami pengantar keuangan dan perusahaan, peran manajerial keuangan, institusi keuangan, dan pasar keuangan. Dan kita akan fokus pada modul ini yaitu memahami pasar keuangan. Ada 3 capaian pembelajaran pada modul 4, yaitu 1. Memahami pasar keuangan, yang kedua, mengidentifikasi pasar primer dan pasar sekunder, yang ketiga, memahami pasar uang dan pasar modal. Nah, apa sih itu pasar keuangan? Pasar keuangan adalah forum untuk pemasok dana atau supplier dan peminta dana atau demanders agar dapat melakukan transaksi bisnis secara langsung. Transaksi jangka pendek dilakukan di pasar uang, sedangkan transaksi jangka panjang dilakukan di pasar modal. Nah, ini adalah 2 tipe pasar yang berbeda, namun mempunyai tujuan keuangan tersendiri. Kita pahami dulu hubungan institusi dan pasar keuangan. Ada yang namanya private placement, adalah suatu proses penjualan sekuritas baru secara langsung kepada investor individu maupun grup investor. Lalu, setelah adanya proses private placement, baru hadirlah proses public offering. Adalah perusahaan yang menjual atau menerbitkan surat berharga atau saham kepada publik. Pada saat public offering ini, sekuritas tersebut sudah melantai di bursa yang artinya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Yang kedua, kita akan memahami tentang pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah tempat menerbitkan sekuritas pertama kali. Yang tadi kita bahas adalah private placement. Sehingga private placement itu dilakukan di pasar primer. Satu-satunya pasar untuk penerbit atau perusahaan dapat terlibat dalam transaksi secara langsung. Lalu yang kedua, pasar sekunder adalah pasar keuangan yang memperjualbelikan sekuritas yang sudah melantai di bursa, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga public offering dilakukan di pasar sekunder. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang pasar uang. Yang tadi saya bilang kalau transaksi jangka pendek dilakukan di pasar uang, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Pasar untuk para investor yang ingin memperdagangkan sekuritas dengan tingkat likuiditas yang tinggi, dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Apa saja instrumen keuangannya? Contoh, US Treasury Bills, Commercial Papers, Negotiable Certificates, or Deposit. Produk yang diperdagangkan di pasar uang memiliki tingkat risiko yang rendah. Nah, ketika memiliki tingkat risiko yang rendah, mohon menjadi catatan juga akan mendapatkan tingkat return yang rendah pula. Dan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai pasar modal. Yang ini untuk tujuan investasi jangka panjang. Pasar modal adalah pasar untuk suppliers dan demanders untuk melakukan transaksi jangka panjang. Contoh, produk utamanya adalah obligasi yang bersifat hutang dan saham yang bersifat kepemilikan. Obligasi adalah jenis surat utang atau kita bisa bilang debt based, sedangkan saham adalah sekuritas yang berbasis kepemilikan yang disebut dengan equity based. Produk yang diperdagangkan di pasar modal memiliki tingkat risiko menengah ke atas, sehingga teman-teman yang ingin punya tujuan investasi jangka panjang bisa membeli produk atau instrumen obligasi ataupun saham. Nah, kita masuk ke kuis. Pasar uang adalah tempat untuk melakukan transaksi jangka A, sangat panjang, B, panjang, C, menengah, dan D, pendek. Lalu untuk soal nomor 2, berikut adalah instrumen yang diperdagangkan di pasar uang, kecuali A, obligasi dan saham, B, US Treasury Bills, C, Commercial Papers, dan D, Negotiable Certificates or Deposit. Nah, teman-teman jangan lupa ya dikerjakan kuisnya di akhir sesi. Inilah akhir sesi modul 4, teman-teman dapat bisa belajar lebih lanjut di Principles of Managerial Finance dan saya yakin teman-teman bisa lebih dalam memahaminya. Itulah akhir sesi kita, sampai jumpa di modul-modul berikutnya. Dadah!